Bu, ibu ngapain sih? Ibu tahu kan itu bahaya. Ayah. 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 Siapa yang kamu panggilannya? Siapa? Hah? Iksan? Yang selama ini sudah merawat kamu? Atau Prabu Wijaya yang sudah membunuh Iksan? Siapa? Iksan. Astagfirullah. Apa benar itu Iksan? Apa benar Iksan masih hidup? Aku harus cari tahu. Aku harus kejarnya. Ya Allah. Mas Wisnu. Bisa mengeluh sendiri. Hebat sekali nyali kamu. Masih berani ada di sini. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap saya. Kamu siap-siap saja. Sebentar lagi polisi datang menangkap kamu dan kerocok-kerocok kamu yang tidak berguna itu. Tutup mulut kamu, Prabu Wijaya. Kamu mau tangkap aku? Tangkap! Berani betul kamu bicara seperti itu. Hah? Kamu pikir aku takut? Panggil semua polisi. Panggil! Biar sekalian aku ceritakan perbuatan busuk kamu. Kamu cuma asal bicara. Perbuatan apa? Apa yang sudah saya lakukan? Bukti apa yang bisa kamu angkat? Kamu hati-hati ya. Kamu yang bisa saya tuntut karena dua perkara. Pertama, kamu sudah mencelakai saya. Kedua, kamu selalu memfitnah saya. Apa kamu sendiri punya bukti? Punya bukti? Mana buktinya? Silakan lapor polisi. Dan pada akhirnya, kamu sendiri yang akan meringkuk di sana. Kamu pikir saya nggak punya bukti? Kamu itu bodoh atau apa? Saya saksinya. Saya orang yang melihat, merasakan atas semua perbuatan kamu terhadap saya. Itu lebih daripada cukup. Kamu tidak akan lolos lagi. Kamu semua akan saya jebloskan ke dalam penjara. Tahu kamu itu? Semuanya akan masuk penjara, termasuk gadis itu. Bangun, sudah cukup sandiwaranya. Bangun. Pak, udah dong, Pak. Aku mohon, Pak, udah. Mas Prabu, udahlah, jangan bikin keributan di sini, Mas. Kalian berdua tidak percaya kalau dia itu pura-pura sakit? Hah? Gak percaya? Bangun. Bangun, ayo bangun. Pak, udah, Pak. Sudah cukup sandiwaranya. Sudah, dosa pingsan lagi. Ayo bangun. Bangun. Ayah. Kurang ajar. Jangan berani-beraninya kamu manggil saya sebagai ayah kamu. Saya nggak pernah sudi jadi ayah kamu. Maaf, Pak. Tadi saya mimpi ketemu sama ayah saya. Tapi tadi bukan maksud saya manggil Bapak ayah, Pak. Kamu dengar saya ya. Saya tidak peduli kamu menyumbangkan darah kotor kamu masuk mengalir di dalam tubuh saya. Itu tidak akan merubah apa-apa. Kalian semua akan masuk penjara. Saya bikin kamu masuk penjara. Ingat itu. Dia hanya saya tuntut saya di dalam penjara. Tahu kamu itu? Pak, saya mohon jangan, Pak. Pak,
Pak, saya mohon jangan. Jangan pegang tangan saya. Pak, tolong maafin saya sama ibu saya, Pak. Tolong jangan bawa ibu saya ke polisi. Diam. Sudah terlambat. Kamu tidak perlu lagi memohon-mohon sama saya. Terlambat semuanya. Pak, tolong maafin saya, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Amira. Jangan laporin ibu saya ke polisi, saya mohon, Pak. Saya bersedia ngelakuin apapun buat Bapak, tapi tolong jangan laporin ibu saya ke kantor polisi. Sudah saya bilang, jangan memohon apa-apa lagi sama saya. Percuma. Pergi! Amira. 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 Mas Prabu. Andai saja kamu sadar, Prabu. Gadis yang kamu kasari ini adalah putri kandung kamu sendiri. Darah daging kamu sendiri. Dia itu cuma acting. Amira, bangun, Amira. Amira, bangun, Amira. Mas Prabu. Kenapa sih Papa kasar banget, Pak? Amira baru aja sadar dan sekarang pingsan lagi kan? Saya buktikan itu. Bangun, bangun. Cukup sandiwaranya, cukup. Kenapa tangannya panas sekali? Sih udah, Mas. Sampai kapan sih Mas mau nyakitin dia? Dia tuh bener-bener sakit, Mas. Mas lihat, badannya semuanya panas. Kalau pura-pura sakit nggak kayak gini, Mas. Amira, Ayo, Mas, kita angkat ya, Mas. iya. Apa dia memang benar-benar sakit? Ayo dong, Pak, bantuin Zahira, Pak. Aku mohon, Pak. Zahira kita angkat. Ayo. Ya Allah, Amira. Zahira, kamu panggil dokter ya. Biar dia segera ditolong. Ya, Ma. Amira. Dok, gimana keadaannya, Dok? Dia sebenarnya tadi udah sadar. Tapi dia terbentur dan pingsan lagi. Kenapa dibiarkan bergerak, Bu? Kondisinya ini sangat lemah. Daya tahan tubuhnya juga menurun. Sebaiknya ibu dan yang lainnya nunggu di luar. Semoga saja tidak ada cedera yang serius. Ya Allah, aku kehilangan Mbak Iksan lagi. Mas Iksan! Mas! Mas Iksan! Mas Iksan! Mas! 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 Mas Iksan! Mas! Bu, ibu ngapain sih? Ibu tahu kan itu bahaya. Iya, tapi saya seperti melihat almarhum suami saya. Dan saya yakin itu. Tapi ketika saya mendekat ternyata orangnya berbeda. Ibu harus ingat, Bu. Suami ibu udah meninggal. Iya, tapi ini bukan yang pertama kali. Dan Amira juga pernah melihat orang yang mirip sekali dengan ayahnya. Dan kata Amira, ayah kamu itu mirip sekali dengan ayahnya. Rizky, saya mohon, temukan saya pada ayah kamu. Temukan saya sama ayah kamu ya. Karena Amira sangat menyayangi ayahnya.
Dan Amira juga gak mungkin salah. Mungkin saja suami saya itu masih hidup. Mungkin saja orang itu sama dengan Rizky. Aku nggak tahu harus cari ayah aku kemana lagi. Karena ayah aku udah meninggal. Meninggal dengan cara yang gak wajar. Jangan-jangan emang bener. Orang itu emang ayahnya. Tadi ada yang mau mencelakakan Papa, Rizky. Siapa, Pak? Papanya dengar orang tadi menyebutkan nama Prabu. Apaan sih, Pak? Enggak. Gue nggak boleh bilang apa-apa dulu. Kalaupun emang bener itu ayahnya Amira, gue harus pastiin dulu kalau bapak itu aman dari Pak Prabu. Dan selanjutnya akan aku selidikin asal-usulnya. Bu, saat ini saya nggak bisa ketemu sama papa saya. Tapi saya janji, kalau waktunya tepat, saya ketemuin ibu sama dia. Kamu janji ya? Ya, kamu janji ya Rizky? Saya janji. Tapi mendingan sekarang kita ke ruangan Amira dulu yuk. Takutnya dia bangun nyari ibu dan dia malah bingung. Ya. Mah, Zaira takut banget, Mah. Kalau luka di kepalanya Amira semakin parah. Jangan-jangan keadaannya Amira bukan semakin baik, tapi semakin parah, Mah. Mama juga khawatir, Zaira. Tapi kita doain aja mudah-mudahan gak apa-apa ya. Kan dokter juga di dalam udah nolongin Amira. Ya. Di depan Rizky juga nggak kelihatan. Mungkin sekarang Amira sudah sadar. Sebaiknya aku tanyakan dia. Mungkin dia tahu. Papa, daripada nunggu-nunggu kayak begini, mendingan Papa telepon Pak Cakra, pengacara kita. Suruh Pak Cakra bawa polisi ke sini. Menangkap penjahat nih, salah satunya kan ada di sini. Ayolah Pak, cepat telepon. Nanti dia kabur lagi. Iya, Pak. Mumpung mamanya si Amira juga kan lagi ada di sini. Biar sekalian aja. Tapi bukan berarti si Amira lagi pingsan. Terus dia jadi lolos. Ya ampun, Kak Meisha. Di mana sih rasa kemanusiaan kakak? Kakak sama sekali gak prihatin ya sama kondisi Amira sekarang? Halah, udahlah. Gak usah lebay kayak gitu. Lagian si Amira juga gak kenapa-napa kan? Cuma sakit panas doang, terus kepalanya kepentok dikit. Itu tuh gak sebanding sama kecelakaannya Papa. Ngapain sih dibilangin terus? Mesya, Zaira itu ada benernya juga. Di dalam kondisi kayak gini gak perlulah kita bahas soal penangkapan. Kita gak perlu sekejam itu sama Amira. Yang penting sekarang itu kesembuhan Amira. Ini, sok-sokan lagi nguliahin anak aku. Urus tuh anak kamu sendiri. Ngurus anak aja nggak becus. Sekarang sok-sokan ngurus Amira. Biar aja dia begitu. Itu kan karena ulahnya sendiri. Penjahat memang harus seperti itu. Amira itu bukan penjahat. Amira udah nolongin Mas Prabu, Kak Lena. Sampai kapan sih senjata itu dipakai terus? Amira kan nolong juga karena terpaksa. Udahlah, nggak penting-penting banget. Lebih baik sekarang Mama yang telepon Pak Cakra ya, Pak ya. Jangan, Mama. Jangan, Ma. Aku mohon, Ma. Jangan. Udah telepon aja sekarang, Pak. Telepon. Kalian semua. Jangan ada yang berisik. Kita tunggu saja keterangan dari dokter soal kondisi Amira. Setelah itu, baru kita pikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Mau kemana? Kamu nggak boleh kemana-mana. Hanya ke kantor polisi, itu tempat kamu. Yang mau kabur itu siapa? Saya cuma mau panggil ibunya Amira. Dia harus tahu kondisi anaknya. Enggak dong, kamu tetap di sini. Lena, sudah. Kepala saya semakin pusing, tahu nggak kamu?
Sudah. Maaf. Ada apa lagi sih? Bu Leni, maafkan saya. Maaf. Gak apa-apa.